Ratu Hayam Wuruk, suami dari Dyah Kusumawardhani. Ya, kamu sendiri siapa? Kok sepertinya saya tidak pangling alias tidak asing lagi. Aku Bre Wirabumi, pengganti ayahku, pengganti Raja Mojopahit, wilayah Keraton Timur. Aturan dari mana anak istri selir bisa menjadi raja? Aturan dari arus bawah. Kan Prabu Hayam Wuruk memang nggak punya permaisuri. Gagal menikah dengan Dyah Pitaloka, kemudian putus asa mengawini gadis yang notabene bukan idamannya, bukan permaisuri. Oh begitu. Aturan dari leluhurku juga, tapi leluhur Kerajaan Mojopahit bagian timur. Kamu yang bagian barat jangan intervensi terlalu dalam. Prabu Hayam Wuruk menikah dengan ibuku dan aku mempunyai istri yang namanya Nagarawardhani, cucu Raja Dewi. Raja Dewi itu saudaranya Hayam Wuruk dari Keraton Wirabumi. Aku rojone. Asal usul yang tidak jelas. Tidak jelas bagaimana? Yang tidak jelas itu apanya? Kalau kamu sendiri, aku Wikramawardhana. Selain menikah dengan Sri Sudewi, Hayam Wuruk juga menikah dengan Dyah Nirtaya, ibuku. Nah, setelah Mojopahit dibagi menjadi 2 wilayah, menjadi 2 keraton, saya yang jadi Raja Wilayah Barat. Oh, silsilahnya bapakku Brewengker Wijaya Rajasa, paman sekaligus mertua Hayam Wuruk. Aku ini anak Hayam Wuruk, gelarku Aji Rajanata, nama kecilku Sri Badara Rajanata. Jelas kan? Jangan ngawur. Dyah Nirtaya itu ibuku, memang adiknya Hayam Wuruk, menikah dengan Bre Paguhon. Bre Paguhan. Jadi bapakku itu Raja Paguhan. Bre Paguhan. Ngerti? Jangan ngarang-ngarang. Oh, berarti cerita kamu sama saya beda versi. Yang jelas, yang tidak jelas itu adalah aturan pengangkatan Raja Mojopahit wilayah timur. Sabta Dewan sudah bubar. Jadi pengangkatan raja bebas. Emangnya kalau saya jadi raja, kamu mau apa? Saya mau supaya kamu, supaya wilayah timur, supaya Wirabumi, Mojopahit bagian timur bersatu lagi, sehingga Nusantara kembali terwujud. Hei, perang jadi. Ini aja, kita perang tiap hari sampai wilayah timur atau wilayah barat yang kalah, yang aku nyerah, nanti baru bisa bersatu kembali. Baiklah, mari kita ke medan laga bersama dengan prajurit, bersama dengan anak buyahmu,
bersama dengan rakyat, bersama dengan tentara dan wadyabala. Sekarang kita tentukan aturannya. Satu lawan satu tanpa senjata. Satu lawan satu. Prajurit Senopati pertama maju. Senopati pertama maju. Senopati pertama yang dikirim kundet. Kundet nggak masalah. Yang penting sepak terjangnya. Ada aturan. Kita buat sub aturan. Yaitu kalau kamu merasa nyerah, teriak embe. Berarti kita berkelahi embe-embean. Ya, ayo dimulai. Embe. 1-0. Prajurit Senopati kedua maju. Senopati kedua betul. Tangan kosong. Satu-satu. Senopati ketiga maju. Senopati ketiga maju. Aku melompat. Senopati ketiga betul. Mulai. Menang. Sekarang Senopati keempat maju. Senopati keempat. Senopati keempat betul. Ayo dimulai. Be-bean. Yes, menang. Setahun sudah berlalu. Ya, perang kadang menang, kadang kalah. Bagaimana dilanjutkan atau berhenti kita damai? Diteruskan. Pokoknya Nusantara harus bersatu kembali. Sudah 1 tahun. Kita prajuritku ya sudah capek. Dipercepat. Tidak 1-1 tetapi 5-5. Oke, dipercepat. Bentuk 5 kelompok maju. Oke. Duh. Kok ngembari saya ya? Kita itu memang aslinya bersaudara. Ini perang saudara. Oh, perang saudara. Nah, kalau memang bersaudara kenapa berkelahi? Ini kita itu korban dari atasan. Kita disuruh perang untuk rebutan jabatan, rebutan tahta. Wis, ayo kita mulai tanding 5 lawan 5. Yes, menang. 1,5 tahun sudah berjalan. Gak ada yang kalah, gak ada yang menang. Kita lanjutkan atau berhenti damai? Lanjutkan, kita percepat. Sekarang 7 lawan 7. Siap 7 lawan 7. Prajurit bentuk 7 berkelompok. 7 berkelompok. Hitung mulai. 1, 2, 3, 4,
Oke, pas 7, saya juga 1, 7. Oh, dipercepat. Ayo tanding, ayo dulur, tanding, dulur pada dulur, perang saudara. Lima, 6, 7, 8, 9, 10. Cangkep. Nah, saya juga sudah 10. Ayo dimulai. Mari. Draw. 2 tahun sudah perang saudara tiada henti. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya kita perang sampai legrek. Perang sampai legrek. Untuk itu saya usulkan nanti kalau dicatat sejarah, perang ini kita beri nama Perang Paregrek. Paregrek, ya perang sampai regrek. Oke. Sekarang bagaimana pasukan berkuda 1 lawan 1? Oke, foto wilayah lebih lebar. Prajurit mundur. Prajurit beri kesempatan. Kamu ahli berkuda. Tapi yang dipentingkan bukan ahli berkudanya, tapi ahli bertarungnya. Siap? Ini sudah memasuki tahun ketiga. Ya, 2 tahun sudah berlalu, kita masih perang saudara. Mau namanya saja perang paregrek, perang sampai regrek. Dipercepat. Sekarang tentara kuda mempunyai aksi, mempunyai peta, mempunyai jurus sendiri-sendiri. Oke, berarti perang kuda lawan kuda. Setelah itu sekaligus prajurit semua perang besar-besaran, perang bareng gerudukan. Oke, silakan. Oke. Pasukan, mari kita membela pasukan Mojopahit wilayah barat. Siap. Nakalan. Ternyata pasukan Mojopahit wilayah barat mendapatkan bantuan tak dari mana. Pasukan berkuda lagi. Ayo kita bubar. Kita jangan menyatakan menyerah, tapi lebih baik kita berpencar mencari swaga politik, mencari kehidupan sendiri-sendiri. Ayo. Tapi saya tahu rombongan kalian, pihak kalian terkalahkan. Saya beri kesempatan 1 jam untuk lari
meninggalkan wilayah sini. Kalau tidak, saya bantai. Oke, terima kasih. Ayo, cepat. Oke, kita tunggu 1 jam. Setelah kita sisir, kita habisi yang mencoba tetap tinggal di wilayah kita. Tidak, tunggu. Kang Mas, bagaimana nasib kita? Kita naik, ikut saya. Kita pergi ke wilayah barat atau kemana? Yang penting kita harus keluar dari wilayah sini. Kita mencari suaka politik dari wilayah barat. Tak tahu kita harus kemana. Tidak. Iya Kang Mas. Kita lanjutkan perjalanan kita menggunakan pakai jalan darat. Oh gitu ya Kang Mas. Prajurit yang masih pengen bersatu, pengen bergabung dengan rombonganku, mari kita turun dari kuda, kita jalan mencari suaka politik. Monggo, monggo. Selamat datang di kerajaan kami, Kerajaan Galuh, dengan ibu kotanya Kawali. Kapunten, kami rombongan dari Mojopahit. Tujuan kami meminta perlindungan suaka atau suaka politik. Oh, gitu. Di Mojopahit telah terjadi perang saudara, Paduka. Dan pihak kami kalah. Rombongan dari pihak kami berpencar, lari tunggang langgang, tercerai-berai, Paduka. Oh, tunggang langgang, tercerai-berai. Kalau boleh tahu, lari ke arah mana, tujuannya kemana? Yang jelas, saking bingungnya, kami nggak ada tujuan. Rombongan kami ada yang lari ke arah timur menuju puncak Tengger, ada yang ke Blambangan, ada juga yang ke Bali. Nah, kebetulan rombongan kami ini nyasar kemari. Kami lari ke arah barat, nyasar ke Kawali. Tadi Paduka ngendikan ibu kota Kerajaan Galuh. Oh, betul. Saya rajanya. Oh, begitu. Kenalkan, saya Dewa Niskala, Raja penguasa Sunda sini. Maaf, bukan Sunda, tapi saya penguasa Galuh. Yang Sunda, rajanya bernama Prabu Susuk Tunggal, kakak saya. Loh, ngapunten.
Berarti kerajaan Sunda Galuh sudah terpecah menjadi dua. Betul, Pajajaran dibagi menjadi dua wilayah. Galuh saya yang memimpin, sedangkan kakak saya Prabu Sesotunggal menjadi raja di Sunda. Oh, terima kasih informasinya. Nah, kedatangan kami sekaligus mohon izin apakah kami diperkenal tinggal di Galuh sini, di wilayah yang panjenengan kuasai. Kenalkan dulu, kamu ini siapa ya? Saya pimpinan rombongan. Terus itu yang di belakang yang cantik jelita itu siapa? Saya Larasati Cahya Kumalasari Syafiananta. Oh, namanya kok panjang, indah, seindah nama orangnya. Betul kata Allah. Betul kata Pujangga. Cinta itu bisa datang dari pandangan pertama. Maksudnya begitu saya melihat Larasati Cahya, siapa tadi? Larasati Cahya Kumalasari Dewi Syafiananta Paduka. Ya. Nah, begini. Saya ini masih berjaka. Belum punya istri. Begini saja. Saya memperbolehkan kalian tinggal di tempat ini, di wilayah kekuasaanku, di Kawali, di kota Galuh sini. Dengan catatan, ya maaf, kalau ini terkesan mendadak, jatuh cinta mendadak. Maksudipun saya diperkenan menikahi Larasati Cahya Kumala Sari Dewi Syafiananta ya. Tapi Paduka, apa? Kamu sudah janda? Nggak masalah. Bagi saya tidak ada gadis janda yang terdepan. Maksud kula, saya ini apa? Kamu sudah istrinya orang? Nggak apa-apa. Janda terdepan, istri orang tantangan. Coba pikirkan dulu. Saya beri kesempatan. Diajeng, maafkan sebelumnya. Maafkan sebelumnya gimana toh Kang Mas? Paduka yang memberikan suaka politik, yang memberikan perlindungan, yang mengizinkan rombongan kita tinggal di tempat sini, telah memberikan izin dengan catatan kamu mau dinikahinya. Kang Mas, ingat, panjenengan menikah, Paduka itu adalah calon suami saya. Saya pimpinan rombongan. Beliau menghendaki, ya bagaimana lagi? Kepentingan umum harus diutamakan daripada kepentingan pribadi. Maksudipun, saya akan melepasmu untuk bisa dinikahi oleh raja sini, pemberi suaka. Nopo Kang Mas? Dalam hal ini
engkau boleh membenci. Kamu boleh membenciku. Terus pendeta panjenengan itu. Tapi ketahuilah, semuanya ini saya lakukan karena aku mencintaimu. Kata pujangga, mencintai tidak harus memiliki. Pengecut! Paduka! Perlu diketahui bahwa Prabu Dewa Niskala tadi menyatakan cinta dan ingin meminang saya, menikahi saya. Karena tidak tahu kalau si cantik jelita ini sudah tunangan calon istri panjenengan, istri pemimpin rombongan yang meminta perlindungan politik, suaka politik. Tidak, bukannya aku tidak mencintai. Udah, pergilah dariku, temui Gusti Prabu. Ini semua aku lakukan demi masa depan rombongan yang saya pimpin. Rombongan yang dipimpin atau ada tujuan lain, atau jenengan sudah tidak cinta lagi dengan saya, Paduka Kang Mas, pemimpin rombongan. Demi cita-citaku, aku bersedia mengorbankan segalanya, termasuk cintaku padamu. Lantas mana kesetiaan Paduka? Kang Mas katanya setia. Kesetiaan adalah tidak akan melepas seperti itu. Kesetiaan itu bukti nyata cinta seseorang. Paduka malah mau melepaskanku untuk orang lain. Masalahnya, Dinda, aku tidak ingin engkau hidup menderita karena kesetiaan. Sebagai seorang pemimpin rombongan pelarian lagi, aku tidak menjamin bisa membahagiakanmu. Kang Mas, hubungan kita selama ini kan didasarkan pada kesetiaan dan keyakinan, bukan keraguan. Benar. Tapi hubungan yang didasarkan pada kesetiaan dan keyakinan, yang tidak meragukan dan tidak ragu-ragu, malah bisa membawa petaka. Kang Mas, kesetiaan adalah ketulusan untuk menyimpan hati di dalam hati dan berjanji untuk tidak meninggal pergi. Ingat Kang Mas, perhiasan yang indah bagiku adalah kesetiaan seorang laki-laki pada janjinya. Ada dua hal yang saya minta, yaitu saya hanya menuntut seorang laki-laki yang setia dan yang tanggung jawab. Gusti Prabu Dewa Niskala lah sosok suami yang cocok denganmu. Selamat tinggal. Duduklah yang nyaman. Nggih Gusti Prabu. Bagaimana? Apakah engkau mau menjadi istriku? Karena aku terus terang cinta padamu sejak pandangan pertama. Ngapunten Gusti Prabu, saya ini sebetulnya mantan kekasih dari pimpinan rombongan ini.
Apakah Paduka sudah tahu? Gak masalah. Sebetulnya saya sudah tahu. Bahkan begitu saya tahu masalah itu, bahwa kamu istri pimpinan rombongan, saya sebetulnya sudah menawarkan ke kekasihmu itu untuk tukar guling. Kamu saya ambil jadi istri saya, terus anak saya, maaf, anak saya itu juga cantik-cantik, saya suruh milih salah satu untuk bisa dinikahi oleh mantan calon suamimu itu untuk dijadikan istri. Hah? Datus tukar calon istri? Tenang, sebagai gantinya saya sudah menawarkan anak saya semacam apa ya, tukar guling begitu. Tukar guling yang bisa berkedip. Paduka, jadi saya ini dianggap bantal guling, guling yang bisa berkedip. Terus terang Paduka Gusti Prabu Dewa Niskala, bukannya saya menolak atau tidak setuju atau nggak mau, tapi saya sangat setuju. Selamat datang Kakang Mas Susuk Tunggal. Kang Mas saya kok tumben datang ke Kawali, ke Galuh? Ada yang bisa saya bantu? Adikku, salam sehat untuk keluarga. Saya hanya ingin tanya, apakah betul panjenengan adikku Dewa Niskala telah menikah dengan seorang cewek, seorang wanita, calon istri orang? Apunten, Paduka tidak salah. Adikku, Pajajaran sudah dibagi menjadi dua. Kita yang berkuasa, kita sudah sepakat. Yang pertama, kita dilarang menikah dengan orang yang sudah bertunangan. Betul Gusti Prabu. Kita dilarang untuk menikah dengan istri dari suami ayah saya, ayah kita. Maaf. Betul, Kakang. Juga kita dilarang menikah dengan bangsawan dari Mojopahit, dari Jawa. Betul Paduka. Tapi menurut hemat saya, itu peraturan, itu undang-undang pernikahan untuk rakyat jelata, untuk orang awam, bukan untuk raja. Jangan membalikkan lidah. Itu peraturan justru untuk para raja, mengganti raja-raja bawahannya nanti, untuk Sunda, untuk juga Pajajaran secara umum, untuk Galuh. Apunten, monggo panjenengan kula aturi kondur datang Galuh. Monggo ngusir saya, bukan. Saya sebagai raja dari Galuh tidak terima diintervensi seperti itu. Baiklah, sekarang saya menyatakan perang dengan Galuh. Monggo, saya siap. Pasukan siap, siap tempur. Pasukan Galuh
Sunda. Tentara Sunda. Ya. Tentara Galuh. Ya. Tukaran. Sunda, Galuh, Galuh, Sunda perang. Galuh, Sunda, Sunda, Galuh, tukaran. Halo, Sunda, Resi Sunda lawan Resi Galuh. Ayo, dimulai. Gimana, Kakang Mas Sisok Tunggal? Begini saja, Di. Saya ada penawaran. Daripada perang saudara, prajuritmu lawan prajuritku banyak korban. Saya ada penawaran. Saya menghendaki kamu menceraikan istrimu yang dari Jawa itu, yang dari Majapahit. Tidak bisa, Kakang Mas. Saya sudah terlanjur mencintainya. Ada opsi kedua. Jika tetap menjadi raja di Galuh, maka kamu, Prabu Dewa Niskala, harus menceraikan istrimu. Nggak mau, maka kamu harus turun tahta. Turun tahta. Itu kesepakatannya. Terus yang jadi pengganti terserah. Putra mahkota yang kamu pilih menggantikanmu karena kamu sudah melanggar pernikahan adat yang ada di Sunda Galuh yang telah kita sepakati. Kang Mas, demi kesetiaan dan cinta saya kepada putri Majapahit yang bernama Larasati Cahya Dewi Kumalasari Safiananta, saya siap turun tahta. Tahta saya wariskan, saya turunkan ke putra mahkota. Agus, siapa? Siliwangi. Oh, Siliwangi ya, cocok. Oke, panggilkan Prabu Siliwangi. Paduka. Oke, ponakanku Prabu Siliwangi utawa Prabu Dewa Prana. Kasih dia tahu. Bapakmu turun tahta. Kamu akan saya lantik menjadi raja Galuh menggantikan ayahmu. Siap, Paduka. Dan saya tahu siapa kamu, sepak terjangmu, karaktermu. Maka daripada kemudian hari Galuh perang saudara dengan Sunda, maka ada penawaran. Maukah kamu saya nikahkan dengan anak saya? Maksudipun
Ya anak saya. Nanti kalau sudah Sunda dan Galuh, kamu yang mimpin. Makaten Kang Mas. Nggih, kula dukung. Anak saya ini memang punya leadership yang bagus. Kalau begitu kita persiapkan hal-hal yang terkait dengan pelantikan Siliwangi atau Prabu Dewa Brana. Dan sekaligus nanti tidak lama kemudian saya nikahkan dengan anak saya. Monggo, saya setuju. Semoga Sunda dan Galuh tidak akan perang lagi, bersatu lagi, dan Pajajaran akan berdiri kembali. Bagi rakyatku, aku sekarang menjadi Raja Pajajaran. Sunda dan Galuh sudah menyatu kembali. Aku sudah menjadi menantu dari Raja Sunda, dan aku menggantikan raja dari ayah saya. Oleh sebab itu, tolong didukung ya. Apalagi saya telah mendapatkan gelar Sri Baduga Maharaja. Berarti saya adalah raja dari Pajajaran yang kedua setelah kakekku Lingga Buana meninggal. Dukung. Kakekku meninggal gara-gara perang Bubat. Nggih, perang Bubat. Tahu sejarahnya perang Bubat? Saya mau sembah sujud saya Jantaka, raja bawahan dari Denuh. Kula anak nomor kalih, anak kedua. Paduka Gusti Werti Kandayuna, Bopo kula. Saya Jalantara, atau nama kecil saya Amara. Kulo anak, saya anak nomor 3, Bopo. Ayah kita sudah pelupa, sudah tua. Yodi. Bopo Kreti Kandayuna samangke kerajaan Kendan di Galuh dalam keadaan aman, sentosa, sejahtera, Gusti Prabu. Terus anak saya yang nomor pertama mana nggak kelihatan? Bopo Kulopo Haji Rababu. Kang Mas mboten saged, tidak bisa hadir karena satu dan lain hal. Diwakilkan ke saya, Gusti Prabu. Oh, begitu. Suamimu yang namanya siapa itu? Yang giginya ompong, yang tidak elok untuk jadi raja, diangkat putra mahkota. Naminipun Sempak Wajah. Oh, begitu ya. Padahal saat ini aku mengundang ketiga anak-anakku sebelum aku mati, supaya di kemudian hari tidak akan terjadi permasalahan. Mengingat tahta kerajaan Kendan di Galuh yang saya angkat menjadi putra mahkota
bukan suamimu, juga bukan anak kedua, yaitu Jantara, tetapi anak saya yang ketiga. Patuka, gak ada masalah sepertinya. Saya hanya ingin tahu kepastiannya, apa benar anakku yang pertama Sempak Wajah dan kamu Jantaka tidak mempermasalahkan di kemudian hari, karena putra mahkota jatuh ke adikmu, bukan ke kamu atau ke kakakmu. Seperti ini pun sepertinya tidak ada masalah, Gusti Prabu. Mengingat kakak saya yang namanya Sempak Wajah diberi nama Sempak Wajah karena giginya tanggal ompong, sehingga menyadari tidak elok untuk menjadi putra mahkota, untuk menjabat sebagai maharaja menggantikan Paduka. Saya juga demikian. Ngapunten Gusti Prabu, saya punya penyakit hernia ini. Sudah cukup bersyukur manakala Paduka mempercayakan Denuh saya yang memimpin. Ngapunten nggih, ngapunten. Kalau suami saya Kakang Sempak Wajah memang tidak masalah, tapi saya sebagai istrinya sebetulnya keberatan. Coba bayangkan apa yang didapat dari fasilitas seorang raja bila Kakang Mas dijadikan mahkota. Kok mahkota? Putra mahkota. Dengan jadi pimpinan raja bawahan, yaitu Raja Galunggung. Oh begitu. Opo, ngapunten, kula badhe ngendikan mau bicara empat mata dengan Poh Haji Rababu. Ya wis, sing hati-hati, tutur katamu dijaga ya. Siap. Monggo kita ngomong-ngomong di belakang. Haji Rababu cantiknya, bunga mawar, bunga melati. Poh Haji Rababu cantik bagai bidadari. Kakang Mas, ada saja. Kang Mas Sempak Wajah nggak pernah ngerayu seperti itu. Oh, masa? Memang kenyataannya seperti itu. Kang Mas sendiri ganteng cakep. Sebetulnya jenengan memang yang pantas jadi raja pengganti Bopo daripada suami saya Sempak Wajah. Tapi masalah fasilitas, nah itu bagaimana kalau saya dapat memiliki fasilitas itu tanpa mempersoalkan bahwa yang jadi raja penggantinya, yang jadi putra mahkota adalah panjenengan sendiri. Oh, begitu. Ayo kita ngobrol-ngobrol yang santai di gubuk yang di tengah sawah. Gubuk yang masa kecil saya, masa remaja saya, ketika di tempat ini sering saya pakai nongkrong-nongkrong. Mampirlah. Saya ini istrinya orang loh Kang Mas. Alah, mampir. Kecipir merambat kawat, ora mampir.
waton liwat. Kang Mas pinter pari. Keciper diketok bangi, keciper diketok bangi. Nek mau berharap dikapakne. Keciper ditugel. Lali. Kok lali kepripun kok sampai lupa? Keciripiripun dinapakaken diapakan? Keciper ditempelne pipi. Maksudnya Yen mampir aku njaluk imbung ambung pipi. Kang Mas, ini ki aku ya malah jawab karo parian. Udan-udan nemu cuyu, nemu yuyu, njupuk nang lemah. Tepangaken kula Poh Haji Rababu. Roh Haji Rababu lali. Nenge wajib Rababu terus-terusane Cita-cita kula mboten purun dados babu. maksude Nalek kula dados bojone istrinya seorang pandita, seorang petapa. Kan tiap hari harus masak, harus itu apa? Meramut rumah tangga, ngasuh anak. Tapi kalau jadi istrinya maharaja, kan tinggal ontang-ontang, ongkang-ongkang. Itu maksudnya. Jadi Rababu niku singkatan ra gelem dadi babu. tepakaken kula Prabu Mandi Minyak mlaku-mlaku nang pasar turi, montore mogok nang prapatan. Jenengku Mandi Minyak, anak raja, seorang putra mahkota. Ih, pinter. Gini iki suami apa niku ideal saya. Jenengan apa itu namanya, wah cocok kalau jadi suami saya. Tapi saya ini istrinya orang. Tidak masalah. Bagi saya tidak ada gadis cantik, janda pun yang terdepan. Saya ini istrinya orang, janda yang terdepan. Kalau istri orang, Sebuah tantangan. aku lah mampir, monggo mampir teng gubuk panjenengan, gubuk derita. Ayo. Tubil. Kok tubil toh? Tobat. Oh, tobat. Lah ya. Wong jadi raja. Ya cocok masyarakat kita memberikan nama Raja Mandi Minyak. Wong hidupnya berkelimpangan harta, terus main cewek terus. Bukan itu masalahnya. Sekarang cewek yang digebet adalah wanita istri orang, istri kakaknya sendiri lagi. Ayo kita tonton. Jangan ditonton, itu lagi digubuk. Kita datang, ya jelas kelihatan dari sela-sela itu seseknya. Oh, kita laporkan saja. Kita laporkan ke adiknya. Nah, itu beliau datang. Ada apa? Kok kalian kasak kusuk ngerasani seseorang? Menggunjing itu perbuatan yang tidak terpuji. Ngapunten Gusti Prabu, tapi lebih tidak terpujinya adik Paduka. Adik saya Mandi Minyak. Nggih Paduka.
sekarang sedang bergendak ria dengan istri kakaknya, istri kakak panjenengan, lagi bermesraan dengan istri Kang Mas Sempak Wajah. Betul Gusti Prabu. Tak tuturan, kamu jangan ikut-ikut, biar saya kakaknya yang menasihati. Monggo ngesakaken. Kakang Mas, dari mana saja? Aku dari jalan-jalan ke pematang, ke sawah, ke tepi hutan dalam rangka nostalgia masa kecil, masa remaja kita. Sama, saya dikubuk derita, tapi tidak untuk menderita, untuk bersenang-senang. Adikku, Jalantara atau Amara, bukannya saya marah, tapi ingatlah bahwa Rababu itu istri dari kakakmu. Betul kakang, tapi tidak nyaman karena suaminya kakak kita kan ompong. Saya hanya mengingatkan, Gusti Prabu Romo memanggil kita bertiga. Kakang Mas yang nggak bisa hadir karena satu dan lain hal. Tujuannya adalah untuk preventif, supaya di kemudian hari anak-anaknya, cucu-cucunya tidak ada masalah. Nah kok ini malah kamu menambah masalah. Bukan masalah. Jangan intervensi. Itu masalah saya dengan Poh Haji Rababu. Matur nuwun nasihatipun. Ngapunten Bopo, saya ingin memperistri Poh Haji Rababu. Yalah dalah, itu kan istri dari kakakmu sendiri, kakakmu yang namanya Sempak Wajah. Betul, tapi yang namanya cinta itu ternyata buta. Walaupun itu istri kakak saya, izinkan saya untuk secara jantan meminta kepada Kakang Sempak Wajah agar istrinya boleh saya bersunting. Walah nak, muga-muga semoga kakangmu mengikhlaskan seperti dia telah mengikhlaskan jabatan putra mahkota dan pengganti raja dari Kendang di Galuh, yang semestinya dia yang menjabat, tapi karena kebesaran hatinya telah dilepaskan untukmu. Oh nggih, kakak saya memang orang yang baik. Monggo kula pamit. Kakang Mas, Popo, kula badhe kepanggih, saya mau minta izin ke Kakang Mas Sempak Wajah. Ayo Kang Mas. Sudah 4 hari ini Poh Haji Rababa, Poh Haji Rababu, Rababa, ora raba-raba. Ya, sepertinya berbuat mesum. Jangan keras-keras. Hei, ngapain ngintip-ngintip?
Orang tidak senang ya, ada orang lain senang. Ayo, kembali, pulang. Ngapunten. Balik. Ngapain? Jalan mundur segala. Ayo puter, balik. Oh, spanduk apa? Oh, selamat Idul Fitri. Siapa tadi, Kang? Ngapunten Kakang Mas, Kakang Sempak Wajah. Izinkan saya menikah, tolong saya ditalak. Menikah dengan Kang Mas, adik panjenengan. Nggih menika Prabu Mandi Minyak. Oh, Pangkulku. Saya tahu mungkin selama ini kamu jadi istri saya terpaksa, tertekan, tidak nyaman. Ya, ngakunya gitu Kang Mas. Maka izinkan saya mempersunting istri panjenengan Po Haji Rababu. Jangan khawatir, tidak akan saya sia-siakan. Fasilitas sebagai istri seorang raja akan saya berikan. Ngapunten ngaten ya Mas. Ngapunten Kang Mas. Direlakan, diikhlaskan. Ya wis, aku ikhlas. Kang Mas, asline kula niku lek sampai noleh ke kiri, wajah saya itu aslinya jelek, nggak percaya ya. Oleh sebab itu monggo kita ke sana, jalannya arahnya ke sana ya. Kenapa kita tidak belok ke kiri? Wajah saya jelek Kang Mas, loh. Monggo.